Kalian tahu nggak kalau pemerintah itu melalui Kementerian Kebudayaan tengah melakukan penulisan sejarah nasional kita yang baru, ya itu semacam revisi dari sejarah nasional kita yang sebelumnya. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Menteri Kebudayaan kita, Pak Fadly Zon, ketika pertemuannya dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI di Bandung pada akhir tahun lalu gitu. Dan di sana beliau bilang kalau kita bakal punya versi update dari sejarah nasional kita sebelumnya. Ada temuan-temuan baru yang bakal dicantumkan dalam buku sejarah nasional kita yang baru nanti, dan salah satunya itu adalah soal sejarah peradaban manusia gua di Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan yang sebelumnya itu diperkirakan berusia 5.000 tahun, tapi dalam penelitian yang lebih lanjut yang dilakukan oleh teman-teman dari Unhas dan arkeolog dari Australia misalnya, belakangan itu menemukan kalau peradabannya bisa jauh lebih tua ternyata di sana. Itu mencapai antara 40.000 sampai 52.000 tahun yang lalu. Terkait dengan temuan-temuan semacam itu, Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia yakni Profesor Dr. Agus Mulyana menyatakan kalau hal semacam itu bisa dimasukkan ke dalam buku sejarah nasional kita secara resmi, maka itu bakal memberi semangat positif bagi bangsa kita dan membuat kita bakal lebih percaya diri. Karena ternyata kalau kita meninjau masa prasejarah kita, peradaban kita itu bisa jauh lebih tua daripada peradaban-peradaban negeri-negeri yang selama ini kita pikir merupakan tonggak dari kebudayaan manusia, misalnya kayak Mesir atau misalnya beberapa negeri-negeri di belahan dunia Eropa dan lain-lain sebagainya gitu. Hal lain yang tidak kalah krusial yang juga bakal masuk dalam pembahasan buku sejarah nasional kita yang baru itu adalah soal benarkah Indonesia itu dijajah selama 350 tahun? Karena ada daerah-daerah di Indonesia itu yang sampai di tahun 1920-an atau di awal abad 20 itu masih secara aktif terlibat melakukan penentangan terhadap kekuasaan-kekuasaan kolonial Hindia Belanda gitu. Misalnya seperti Aceh dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Dan sudut pandang penulisan sejarah semacam ini itu tentu sangat penting karena wacananya itu bakal mendobrak paradigma berpikir kita yang sebelumnya gitu kan. Kalau ternyata kita ini merupakan bangsa yang besar dan memiliki peradaban yang luhur sejak lama, terus kemudian sangat sulit untuk ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing, dan wacana-wacana semacam ini yang diharapkan bakal terbangun, atau paradigma berpikir semacam ini yang diharapkan bakal terbangun dari sejarah nasional kita yang baru gitu. Dan ini tuh merupakan sesuatu yang positif ya, meskipun tentu proyek semacam ini memiliki tantangannya tersendiri gitu. Karena bayangkan, hampir setiap daerah di Indonesia itu tuh memiliki pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Kendati pun kita misalnya memiliki satu pengalaman yang sama berada di bawah penjajahan Belanda gitu. Tapi pengalaman di bawah penjajahan Belanda ini itu dari setiap lapisan masyarakat, dari setiap daerah yang berbeda-beda itu bisa juga ternyata sangat beragam gitu loh. Mahasiswa ilmu sejarah di semester 1 pun itu bahkan telah diajarkan prinsip kalau sejarah itu selalu bersifat unik dan sangat spesifik. Setiap daerah itu bisa punya klaim asal-usul dan kedaulatan mereka sendiri di masa lalu. Dan belum lagi kalau misalnya kita bicara tentang status pahlawan nasional gitu kan. Ini kalau ditarik lebih jauh, pembahasan ini tuh bakal bermuara kepada isu siapa yang pahlawan, siapa yang pengkhianat, siapa yang elit, dan siapa yang terpinggirkan di masa itu. Dan tentu hal-hal semacam itu bisa lebih sangat sensitif gitu kan. Kita tidak bakal bisa beranjak dari perdebatan yang tidak produktif semacam itu kalau penulisan sejarah nasional kita yang sedang dilakukan sekarang ini itu masih fokus pada sejarah politik saja, yang mana sebenarnya tema sejarah politik ini itu telah mengambil porsi yang begitu besar di proyek-proyek serupa yang terbit itu baik di masa Orde Baru maupun yang terbit dalam seri Indonesia dalam Arus Sejarah yang diluncurkan pada tahun 2012 silam. Tapi apakah sejarah itu benar-benar bisa direvisi? Kalau memang bisa direvisi, jangan-jangan yang kita percaya selama ini itu ternyata bisa diubah-ubah seenaknya dan jangan-jangan bohong gitu. Tentu tidak, karena sebenarnya sejarah itu tidak seajek sebagaimana yang sering kita pahami atau yang sering kita rasakan atau yang sering kita kira selama kita sekolah dulu gitu. Karena mungkin dulu kita selalu diajarkan bahwa sejarah itu harus menghafal secara pasti, harus mengenal nama-nama tokoh dan angka-angka tahun yang kadang-kadang kita perasa pasti itu kayaknya tidak relevan-relevan banget sama hidupku gitu kan. Padahal sebagai ilmu, narasi sejarah dan pemahaman kita terhadap masa lalu itu harus selalu berkembang seturut dengan ditemukannya bukti-bukti baru, sumber-sumber baru, cara interpretasi baru. Apalagi kalau misalnya kita merunut satu dekade belakangan, itu kita bisa melihat kalau korpus pengetahuan historiografi Indonesia yang tersimpan dalam perpustakaan-perpustakaan di universitas itu sebenarnya sudah sangat beragam bahasannya.
Misalnya nih, tentang sejarah maritim. Itu bukan cuma lagi sekedar tentang cerita kerajaan Gotalo di Makassar atau kerajaan Ternate Tidore di Maluku gitu kan. Bagaimana kedua kerajaan jatuh bangun, enggak seperti itu lagi. Tapi pembahasannya itu udah sampai ke bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi yang spesifik di masa Orde Baru sampai hari ini. Itu mempengaruhi secara langsung kesejahteraan hidup nelayan dan pelaut-pelaut tradisional yang kita tahu yang tinggal di pesisir-pesisir di Indonesia sampai hari ini. Dan dari korpus itu juga kita tahu kalau yang menyatukan kita itu ternyata bukan cuma sekedar rempah-rempah gitu. Ternyata pulau-pulau Indonesia itu tuh banyak menyimpan berbagai macam komoditas yang dipertukarkan dalam satu kegiatan perdagangan yang aktif di masa lalu. Misalnya itu seperti kopra, teripang, kulit penyu, atau kayu hitam, dan beragam macam komoditas-komoditas lain. Khazanah sejarah sosial kita juga itu bukan lagi tentang pahlawan pengkhianat doang, tetapi itu sudah sampai ke cerita misalnya tentang bagaimana sungai-sungai itu yang semula menjadi tempat favorit orang mandi dan mencuci itu perlahan-lahan mulai ditinggalkan, sampai misalnya sejarah penyakit di Sulawesi Tengah atau di Sulawesi bagian utara, dari bagaimana wabah malaria atau bencana alam terjadi di wilayah tersebut. Pertanyaannya, apakah garis-garis besar temuan dari seluruh hasil penelitian yang tadi saya ceritakan itu bakal dimuat dalam penulisan sejarah kita yang baru ini? Ataukah jangan-jangan kita bakal kembali meributkan hal-hal yang sangat sederhana yang sebenarnya sudah pernah kita ributkan juga di dekade-dekade yang lalu? Itu artinya kan pertanyaan dan jawaban kita terhadap pertanyaan itu dari masa ke masa ternyata tidak berkembang gitu kan, dan ini tentu merupakan hal yang patut disayangkan jika hal tersebut terjadi gitu. Lalu kemudian ada persoalan lain yang tidak kalah penting juga, yakni mengenai keragaman wilayah di Indonesia seperti yang tadi telah saya singgung. Karena jangan sampai masih ada kesan kalau seolah-olah sejarah Indonesia yang bakal diterbitkan ini itu adalah sejarah Jawa gitu kan. Tentu ini bukan merupakan satu kritik yang berusaha menggiring satu argumen yang rasis gitu, karena dominasi sejarah Jawa di dalam sejarah Indonesia itu harus kita pahami, mengingat metode penelitian sejarah itu sangat bertumpu kepada jejak-jejak yang bisa dipertanggungjawabkan dari masa lalu, dan salah satunya itu adalah laporan-laporan dari arsip-arsip kolonial yang mana banyak merekam tentang kegiatan sehari-hari masyarakat di Jawa, karena di pulau inilah itu pemerintah kolonial membangun basis kekuasaannya di era-era belakangan dengan sangat proper gitu kan. Dan tentu itu rekaman-rekaman arsip tentang Jawa bakal sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan rekaman arsip tentang pulau-pulau di pelosok negeri sana yang secara geografis itu mungkin tidak begitu penting bagi kekuasaan kolonial Belanda pada masa itu. Apalagi ditambah dengan kenyataan kalau lembaga-lembaga arsip yang dikelola negara, yang tata kelolanya itu sangat bagus, sangat baik, pelayanannya itu menyenangkan, itu terletak di Pulau Jawa. Jadi akses terhadap arsip-arsip ini ya adanya di sini gitu. Meskipun harus kita tahu kalau inilah kemudian yang menjadi salah satu faktor penting yang membuat teman-teman di Indonesia Timur termasuk di kampung halaman saya itu sangat skeptis terhadap penulisan sejarah ilmiah yang bertumpu pada sumber-sumber tersebut. Teman-teman di sana bakal selalu bilang ini tuh bukan sejarah yang sesungguhnya. Apalagi misalnya mengingat di wilayah-wilayah Indonesia Timur itu tradisi lisan masih sangat kuat, maka kemudian kalau kita misalnya bandingkan dengan tulisan-tulisan di Eropa juga, ya tradisi lisan itu tentu punya kualitas-kualitas kredibel yang patut dipertimbangkan juga gitu kan. Tentu hal ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan sekarang karena kita beruntung kalau kita lihat misalnya satu dekade belakangan metode penelitian sejarah lisan yang mengakomodir kombinasi data-data Belanda dengan tradisi lisan yang ada di daerah-daerah sekitar misalnya, itu mulai dibicarakan secara mendalam dan serius di kelas-kelas perkuliahan di perguruan tinggi oleh para pakar, oleh para sejarawan-sejarawan yang mungkin juga bakal ambil bagian dalam proyek ini. Pertanyaannya adalah apakah proses penelitian sejarah nasional kita yang sekarang itu lagi dilakukan bakal mendemonstrasikan metode ini juga? Tentu bakal sangat menarik kalau hal ini benar-benar dilakukan gitu. Tapi ya begitulah, satu hal yang harus kita pahami adalah kalau setiap buku itu punya batas halaman, termasuk buku sejarah, dan rasanya tetap bakal sulit untuk mengisahkan betapa kompleksnya sejarah nasional kita, sejarah Indonesia yang bakal sangat beragam ini ke dalam 10 jilid buku saja. Kayaknya kita butuh 200 jilid buku supaya kita benar-benar bisa merasa sedikit terwakili dalam narasi sejarah nasional kita kan. Lalu kemudian kita harus mengingat juga kalau proyek ini itu dikerjakan oleh sejarawan-sejarawan senior yang juga merupakan guru-guru kita di perguruan tinggi yang tentu bakal mempertaruhkan kredibilitas akademik mereka dalam proyek ini, dan olehnya tentu mereka bakal kerjakan sebaik-baiknya gitu kan. Tapi bagaimana menurut kalian tentang penulisan sejarah ini? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.